Iya. Selamat malam, Kohar. Malam, saya panggil apa ini? Putra atau Pak Putra nih enak? Panggil Putra aja biar nyantai gitu Oke. ya. Iya, iya, baik. Panggil Putra aja. Selamat bergabung. Terima Iya, kasih untuk waktunya. Mau iya. sharing, mau kesaksian di malam kesaksian online kita. Program dari Komisi Kesaksian ya, yang memang setiap Jumat kita coba angkat berbagai macam topik. Dan Kohar seperti di pengantar tadi kan, tadi saya sudah sampaikan ini dalam konteks bulan keluarga nih ya, bulan dimana kita coba menghayati kehidupan berkeluarga, kita angkat topik-topik yang berhubungan dengan keluarga. Jadi saya dan Bapak Ibu jemaat sekalian yang hadir di sini, kita pengen dengar kesaksian nih, pengen dengar cerita Kohar. Tapi Bapak Ibu audiens, kalau saya mau kasih sedikit pengantar, minggu lalu kita bicara tentang finding soulmate, menemukan belahan jiwanya kita. Minggu lalu Pak WP banyak bercerita tentang pacaran begitu ya. Saya sempat mengikuti, sempat kasih perhatian, Pak WP sempat bahas sama C Tuti gitu ya. Gimana sih sebenarnya ketika di usia-usia tertentu, anak-anak atau bahkan orang-orang yang mulai dewasa membangun sebuah hubungan. Nah, malam ini ceritanya nih dianggap sudah nemu pasangan nih, sudah nemu soulmate-nya nih, dan akan melangkah ke jenjang berikutnya, yaitu jenjang pernikahan. Itu yang akan menjadi bahasan kita malam hari ini, Bapak, Ibu, dan Kohar. Jadi, bagaimana akhirnya kita memutuskan untuk menikah. Sampai akhirnya menikah, dan kalau kita mau kasih frame-nya nih, Kohar, kita akan berbicara sampai masa-masa di mana kita menikmati awal pernikahan dalam artian belum punya anak, gitu ya. Bagaimana sih pengalaman Kohar beserta dengan Cece begitu ya ketika akhirnya Kohar sendiri mengambil keputusan untuk menikah. Mungkin kita bisa mulai dari situ dulu. Mengambil keputusan untuk menikah itu ceritanya gimana, Kohar? Sudah, ini start ini ya. Start kita. Ya, saya kasih background aja ya. Background sedikit ya. Jadi, kami itu cinlok. Ceritanya begitu ya, cinlok. Jadi, kerja di satu institusi yang sama, lalu pacaran kurang lebih 2 tahun sebelum kami memutuskan menikah. Ya, jadi satu proses yang bagi saya ya, kalau kita hitung-hitung ya memang waktu itu bukan menjadi sebuah ukuran untuk mengukur kita mau menikah siap atau enggak. Tapi kalau kecepatan juga nggak baik, kelamaan juga nggak baik sebenarnya ya. Apalagi kita juga ngitung waktu, usia, bukan waktu ya, usia kita. Saya itu cuma ingat pada waktu sebelum menikah itu saya pernah ketemu sama satu orang gitu ya di dalam satu peristiwa kami mengadakan sebuah pelatihan, nggak sengaja ketemu satu orang yang sebenarnya mengadakan pelatihan yang sama, lalu tempatnya itu ternyata kami harus dipindahkan karena tempatnya itu dipakai oleh mereka, kami dipindahkan ke satu tempat yang lain. Tapi lalu saya ditanya begini, kamu belum married ya, gitu ya? Oh belum, gitu. Belum siap om, begitu. Terus dia ngomong begini, loh, memangnya kamu siap mulai kapan gitu ya? Merit itu nggak pernah siap kalau kamu nggak pernah merit, ya kamu nggak pernah tahu. Ya kamu merit, ya kamu baru siap. Ya jadi itu saya ingat. Jadi pada waktu awal nikah, saya rasa keputusan untuk menikah itu menjadi sebuah keputusan besar ya, karena itu akan mengubah hidup. Katanya orang itu ada 2 keputusan besar dalam hidup kamu yang kamu akan syukuri atau sesali seumur hidup. Yang pertama itu mengikut Tuhan, ya, itu keputusan besar. Sekali kita ambil, kita akan mensyukuri. Tapi yang kedua adalah pengambilan keputusan untuk menikah dengan siapa. Jadi ketika keputusan itu diambil, saya rasa kita perlu memutuskan dengan baik bahwa dengan dialah kita akan menghabiskan sisa waktu hidup kita. Jadi kalau dibilang apakah itu cukup 2 tahun, ya kami mengalami banyak naik turun ya, terutama pada masa-masa awal. Karena saya sama Steph ini kan sama-sama boleh dibilang begini, oh dua-duanya psikolog gitu ya, dua-duanya konselor, wah ini dua-duanya sudah saling tahu gitu ya. Tapi kami juga manusia, kan ada satu lagunya ya, rocker juga manusia Rocker atau juga apa manusia. gitu. Iya, ya, benar ya ada Manusia lagunya. ya. Konselor juga manusia.
Jadi sejauh apapun yang kami sudah pelajari dan kami tahu, itu ternyata tidak cukup ketika kita masuki sebuah pernikahan. Jadi bersyukur kami ini dua-dua adalah anak Tuhan. Itu kami selalu syukuri. Karena di dalam Tuhan, Tuhan memperlengkapi banyak hal. Ya, itu ya Putra ya. Jadi pergumulan terbesar memang di awal pernikahan. Karena apa? Di sanalah kita sering ketemu, tapi namanya barengan, ya lain ya. Kalau seumpama, apakah hidup bersama? Iya, hidup bersama bisa jadi, tapi tidur beda ya. Tidurnya bareng-bareng, sana jam 9, saya jam 9, tapi saya di rumah saya, dia di rumahnya dia. Tapi waktu menikah, kita apa ya, tidur madep kiri, madep kanan, ya ketemu dia gitu ya. Jengkel-jengkel juga ketemu dia. Dan kami memang pada waktu itu, ya tadi kan Putra memberi batasan sampai pada saat kita belum punya anak ya. Kami memang dalam posisi awal memang sudah berencana berpikir bahwa kita nggak mau cepat-cepat punya anak. Karena apa? Kami butuh waktu penyesuaian. Itu penting banget bagi kami. Karena dua pribadi yang berbeda, dua keluarga yang berbeda, dibesarkan dari keluarga yang berbeda, ketemu pasti ada hal-hal yang kami perlu sesuaikan. Nah, ini memang di dalam konteks kedaulatan Tuhan ya. Sekali lagi saya ngomong, karena kalau saya ngomong janjian untuk nggak punya anak, ya punya anak dulu ya kita nggak bisa ngomong, ya toh. Mau janjian sekian lama tapi keterusan nggak punya anak ya juga bisa, ya toh. Nah, puji Tuhan di dalam masa-masa itu, jadi kalau Putra tanya, kapan saya penyesuaian? Kalau dihitung sampai punya anak, kami itu menikah 27 November 2004. Ya. Lalu Stefani itu dalam masa 6 bulan, kurang lebih April berarti ya, April atau Mei, dia baru dinyatakan hamil. Jadi kelahiran anak putri kami yang pertama itu di 2006 Februari. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, awal-awal pernikahan, ya seperti katanya orang, itu adalah masa-masa roller coaster. Ya, roller coaster pernikahan. Saya nggak tahu Putra sendiri sudah menikah kan ya rasanya ya. Dari wajahnya sih sudah menikah gitu ya. Sudah. Nanti mungkin tadi bisa sharing. Ya, saya cuma ingat selalu beberapa kali kalau dalam masa-masa saya diminta untuk sharing. Yang selalu saya ingat di awal konflik terbesar kami, itu adalah saya ternyata tidak memahami gaya konflik saya. Itu masa awal-awal. Karena saya sama Steph ini kan boleh dibilang 2 tahun masa-masa perkenalan tuh sebenarnya orang yang sangat banyak kepingin terbuka ya. Banyak sekali kepingin terbuka. Jadi apapun, kalau tipe saya itu, kamu ngomong apapun. Kalau Stefani berpikir, nggak penting, nggak usah diomong. Nah ini loh, dua. Bukan berarti menutupi, bukan berarti nggak jujur. Tapi bagi dia, take it for granted lah itu ya, ngapain, itu hal sepele gitu ya. Kalau bagi saya it matters gitu ya, it matters. Jadi kamu lebih baik terbuka apapun. Nah, dua cara berpikir inilah yang akhirnya ketemu di dalam satu atap yang menyebabkan ada satu peristiwa besar yang selalu saya ingat, itu menjadi pembelajaran saya. Bahwa saya ini baru belajar jadi seorang suami itu menempatkan diri bagaimana. Jadi ada satu peristiwa, saya lupa peristiwanya, tapi saya ingat perasaan yang muncul ya, perasaan dan kejadiannya seperti apa, itu yang saya ingat. Tapi kesalahannya apa saya lupa karena sudah dilupakan gitu ya. Tapi saya ingat pada masa itu Stefani melakukan sebuah kesalahan dan saya diamkan dia, Putra. Jadi saya jengkel, saya diamkan dia, saya nggak ngapa-ngapain, diajak ngomong saya diemin, diajak makan saya diemin. Pokoknya saya diemin, full diem. Jadi apa yang terjadi di saat itu ya, yang bisa dilakukan kira-kira apa? Seorang istri yang didiamkan, apa yang dilakukan dan bisa dilakukan oleh istri? Apa Putra kira? Bingung? Lalu apa lagi? Merasa nggak dihargai? Betul. Keluarnya apa reaksinya? Nggak bisa bayangkan, nggak berani nangis, keluarnya nangis. Okay. Ya, okay. Betul, nangis ya. Jadi saya juga ya, pria itu gengsi ya, minta maaf begitu ya, sorry gitu. Jadi aku sih bener kok, aku sih digarai gitu istilahnya ya. Jadi saya diem ke dia, tapi ternyata itu membawa sebuah
ya bagi kami itu pembelajaran. Ya meskipun pembelajaran yang menyakitkan ya, yang Tuhan izinkan. Dari peristiwa itu kami menyadari bahwa istri itu sebenarnya sebuah relasi itu adalah komunikasi, diajak ngomong, diperhatikan, dianggap ya. Nah, itulah wujud cintanya dia. Sedangkan suami itu kan kepingin dihormati, dihargai di dalam arti kamu kok tidak melibatkan aku sih? Kamu kok gak minta pendapatku sih? Gitu loh. Itu yang akhirnya kami sadari dengan peristiwa itu. Nah, dari peristiwa itu kami akhirnya mengambil sebuah benang merah untuk belajar bahwa kalau aku diem, jangan didesak-desak terus. Nah, itu kan belajar ya jadinya. Jangan didesai. Ayolah kamu, kok gak mau ngomong? Makan sih lah. Dimi dulu, ya toh? Tapi sisi yang lain saya juga harus belajar untuk memberitahu Steph berapa lama aku harus diem. Oke, biarkan aku setengah jam. Nah, itu susah nggak? Susah awal-awal ya, nggak terlatih. Karena pikir ngapain sih janji-janjian gitu ya. Wis, harusnya nggak perlu janjian. Tapi ternyata itu melatih kami untuk menjadi pribadi yang lebih baik sebagai pasangan. Ya, di awal-awal pernikahan. Jadi, hal terbesar sebelum kami punya anak, itu adalah penyesuaian dua pribadi dengan membawa latar belakang keluarga, satu konsep kita sendiri dibawa jadi satu, itu seperti dua gelombang besar jadi satu, pasti ketemu pasti keluar car gitu ya, keras karena sama-sama beda, tapi semakin jauh dia makin landai. Nah, itu dulu ya. Oke. Nggak tahu apa jawab enggak. Nggak apa-apa, oke. Bapak Ibu itu tadi sedikit awal tadi ya, pembukaan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Hari, Ko Haryanto gitu ya, bahwa bagaimana Ko Hari dan Steph itu memulai rumah tangga mereka, bagaimana memutuskan akhirnya untuk menikah. Walaupun tadi selama Ko Har ngomong, saya agak relate begitu ya sama kehidupan saya juga begitu ya. Tapi sebelum lanjut, Bapak Ibu kalau mungkin ada pertanyaan, ada yang mau ditanyakan, mungkin boleh, kami akan coba sharingkan pendapat kami begitu ya. Yang tinggal diketik aja di komen, nanti saya akan bacakan. Oke. Penyesuaian itu yang cukup attract perhatian saya begitu ya, karena kalau boleh share sedikit nih sekalian, karena Kohar kan juga psikolog konselor begitu ya. Kalau saya ketepatan pacaran 5 tahun loh. Pacaran 5 tahun, tetapi dalam berpacaran itu paling kita ketemu, yang benar-benar ketemu itu ya kalau ada 20 kali. Begitu ya. Karena yang satu di mana, yang satu di mana. Jadi memang ketika di awal-awal pernikahan itu kayak tadi, ini bukan cuma riak menurut saya, gelombangnya cukup besar begitu ya, karena akhirnya menurut saya menyadari begini sih. Mungkin baiknya pacaran dan dekat itu adalah proses pengenalannya agak lebih intens begitu ya. Sementara kalau kayak kami memang kadang bahkan ketemunya cuma di bandara begitu ya. Beberapa kali kejadiannya begitu ya. Sehingga ketika baru menikah, ya gitu, saya juga kaget ketika sudah mulai menikah, tidur tiba-tiba ada kakek di sebelah saya masih kaget begitu, merasa nyaman, insecure. Itu ternyata benar, itu bisa terjadi begitu ya. Tapi gini, ada juga satu hal yang tadi ya berhubungan dengan itu yang coba saya tangkap adalah memang waktu itu ketika muncul riak-riak, bahkan saya bilang tadi gelombang tadi, memang saya punya semacam kontrak kayak sama istri. Kontraknya begini, bahwa saya terinspirasi dari Alkitab sih, kalau marah oke, tapi sebisa mungkin tidak sampai lewat hari. Itu yang pertama. Yang kedua, saya nggak tahu apakah itu aturan atau kontrak, tapi saya bilang ke istri saya, nggak boleh deh ninggalin tempat tidur begitu. Jadi ketika malam tetap harus tidur bareng gitu. Nah, yang mau saya tanya, hal seperti itu Bu, apakah itu kesepakatan, apakah itu kontrak, atau apalah aturan begitu, baik nggak sih sebenarnya, diperlukan nggak sih sebenarnya dalam ketika kita memulai sebuah pernikahan dalam masa penyesuaian tadi? Ya, mungkin istilah kita berbeda aja ya, tapi saya sepakat ya. Ya, saya sepakat dengan Putra ya. Jadi dalam pernikahan kita sebelum menikah itu sebenarnya diibaratkan kita itu kan naik roller coaster ya, tadi yang saya katakan ya. Roller coasternya itu naik turun. Itu terjadi kalau kita belum married. Nah, kalau ada istilahnya gini, Putra. Pada waktu kita belum married,
itu kita perlu bertanya begini, inikah gitu. Jadi inikah pasangan yang paling tepat untuk kita? Tapi kalau kita udah menikah, kita harus ubah nama inikah itu menjadi inilah. Oke. Ya. Jadi no other choice ya. Inikah itu kita masih punya choice, bener nggak ya? Masa ujinya itu masa sebelum menikah, karena SIM-nya udah keluar, surat izin menikahnya udah keluar, kita nggak boleh lagi tuh menanyakan inikah. Kita harus melihat inilah. Artinya apa? Mulailah melihat kebaikan dari pasangan kita dibanding melihat keburukan. Sebelum kita menikah, buka mata lebar-lebar, dua mata pakai hati, tapi begitu pakai pikiran juga ya, Tuhan berikan anugerah kita berpikir, tapi begitu sudah menikah, kita harus tutup mata satu. Artinya apa? Mulailah lihat kebaikannya, nggak usah lihat keburukannya. Nah, kalau itu dikatakan kontrak, bagi saya itu selalu mengingat, sisi cinta itu dua. Satu sisi panas, itu yang membuat kita itu tertarik sama dia, entah secara fisik, secara emosional, ya, karena dia baik lah, karena dia pintar lah. Tapi mungkin ada sisi-sisi yang fisik yang kita juga perlu senangi dari dia. Matanya yang cantik, rambutnya yang baik, tubuhnya yang bagus. Kita bisa harga itu. Memang Tuhan sediakan. Tapi ada sisi yang namanya, bagi saya namanya sisi dingin dari cinta. Panas itu memang biasanya itu terjadi sebelum pernikahan. Karena kita sisi erosnya cukup kencang. Kayak sudah menikah, kita biasanya sudah agak reda. Nah ini yang kita perlu pupuk ya. Karena kalau enggak, hilang. Karena biasanya excited kita itu di awal sebelum menikah. Wah, nanti kalau married tuh bisa begini ya. Tapi udah married, sudah ngerasain semua. Terus mikir apa? Kok biasa ya? Nah, ini yang perlu kita hati-hati, Putra. Nah, sisi dingin itu apa? Kalau Putra bilang kontrak, kalau saya istilahnya komitmen. Apa itu? Iya, janji nikah kita. Janji nikah itu bagi saya, kalau saya selalu mengingat itu pada waktu saya menyampaikan sesi, saya selalu bisa menangis kembali. Karena di saat itulah kita janjinya itu tidak mudah, ya. Kalau saya loh ya, kalau saya secara pribadi, waktu saya mengucapkan janji nikah itu sesuatu yang sangat berat karena di situ ada janji. Karena di depan jemaat, di depan Allah dan di depan jemaat, saya Haryanto mengambil kamu Stefani sebagai istriku yang sah. Bukan gini, dalam suka berhenti. Dalam kaya, nggak diterusin, dalam kaya, kan gitu ya. Aku akan menjadi suamimu yang setia dalam suka. Dalam kaya, gitu. Dalam sehat, kan bukan begitu kan. Janji nikahnya Kristen itu kan luar biasa, ngomongnya dalam kaya ataupun miskin. Dalam sehat ataupun sakit. Nah, itu yang susah, Put. Itu yang susah waktu ngomong begitu. Kalau kita ngomong harus kita resapi dalam pikiran. Saya bisa bayangin kalau kita lagi baru menikah, kita lagi sehat, tapi begitu ngomong saat sehat dan saat sakit. Nah, itu sudah bayangin. Ya, aku sakit tetap cinta enggak ya? Lihat dia tiba-tiba kakinya tiba-tiba ada di belakang yang tadi itu. Aku sih tetap cinta dia enggak ya? itu dia. Ya istilah saya itulah sisi dingin cinta. Dan itulah yang justru menguatkan. Itu menjadi fondasi kita. Itu yang nggak boleh berubah. Panas itu naik turun pasti. Tapi kalau fondasi ini aja, kalau saya istilahnya itu sisi dinginnya, itu yang membuat akarnya kuat. Dan inilah yang menolong kita menghadapi badai di atasnya. Akan ada banyak badai. Saya yakin nanti kita mungkin bisa sharing banyak ya dari Putra nanti tanya saya. Tapi badai yang di atas ini, itu menggoyangkan kita tapi nggak sampai lepas. Karena kita punya satu komitmen, janji nikah, kita ingat Tuhan, Tuhan yang nyatuin, Tuhan yang akan melengkapi kita. Jadi jangan khawatir. Itu satu pegangan yang saya istilahnya komitmen, tapi saya rasa itu sama dengan istilahnya Putra kontrak yang kita seumur hidup itu istilahnya, ya toh kontrak seumur hidup. Itu sih, itu Putra. Iya, betul maksudnya saya malah menemukan istilah yang lebih pas sebenarnya begitu ya, komitmen begitu. Karena memang kalau bagi saya dalam beberapa kali konflik kayak tadi ya pasti konflik ada begitu itu yang sangat menyelamatkan sih akhirnya bahwa saya sendiri sih dan istri ternyata cukup komit begitu bahwa ya kadang-kadang kalau kita lagi gak enakan lagi pada mangkel begitu ya pokoknya kalau saya malah semarah apapun begitu lagi marahan misalnya begitu tetap aja kita nyari
kalau kalau belum masuk kamar, belum tempat tidur itu akhirnya nyari, dan malah itu di situ kalau saya akhirnya menyadari bahwa ya memang itu tadi, inilah dia orang yang ku sayangi, orang yang ku cinta. Mau kayak apa ternyata tetap aku ternyata kecarian sama dia. Tapi dengan di awal memang itu tadi membangun komitmen, membangun, kalau awal bahasa kontrak di awal yang saya gunakan, tapi itu menjadi pengingat juga, benar sih. Kalau dalam artian juga saya mengingat, saya jadi ingat juga memang pada waktu kami menikah, karena waktu itu kan ceritanya kan menikah, dia dalam keadaan sakit waktu itu, sakit cukup parah, sempat 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 juga sehari sebelum menikah minta dibatalin begitu, minta mundur karena Oh, dia oke. merasa sakit gitu kan, merasa sakit. Sementara saya juga kan dengan riwayat kesehatan yang nggak pernah terlalu sehat sebenarnya. Di waktu itu sempat yang saat malam sebelum pemberkatan begitu ya, keluar statement udah nggak jadi aja begitu. Tapi memang waktu itu dengan semua yang ada dalam dirinya dia, dengan semua yang dirinya saya merasakan ada sebuah sebuah uh, dorongan spiritual dalam hubungan cinta kami begitu. Akhirnya saya pun waktu itu memang ya nggak peduli mau apapun keadaanmu, pokoknya I will marry you kan begitu kan, bahwa kamu sakit iya oke, okay, so what begitu kan. Dan itu yang kemudian ketika mengucapkan janji pernikahan itu, saya memang ingat sih, saya terhenti waktu di bagian sakit dan sehat itu memang. Saya di situ yang saya di situ yang langsung udah nggak jelas bacanya karena nangis Iya, terus-terusan. iya. Waktu itu ada sastra, ketepatan sastra di pernikahan saya waktu itu. Uh, tapi sekali lagi, dan itu berkembang ke yang tadi itu. Akhirnya saya, karena bagi saya juga memang begini, benar. Kalau aku masih mempertanyakan ini kah, pasti bubar. Benar sih. Saya pernah kepikiran itu sih kok. Saya pernah kepikiran kalau kemudian dengan konflik yang ada, dengan keadaan saya bertanya inikah, bahkan pada saat sebelum pemberkatan itu ya pasti bubar. Tapi ternyata memang benar. Jadi Bapak Ibu perlu juga ya menurut saya kasih insight yang positif dalam pikiran kita, terhadap pikiran kita sendiri, tapi juga terhadap hubungan kita, sehingga mungkin ya tadi itu ya saya kagum sih dengan juga statement Kohar bahwa kalau udah menikah itu perlu nutup satu mata begitu ya, bahwa menerima ya, bukan artinya kalau saya menangkap tadi, berarti bukan artinya kita jadi semata-mata melewatkan begitu saja mungkin sisi yang bagi kita kurang pas, enggak. Tapi lebih melihat sisi positifnya dia. Itu Bapak Ibu sejauh ini diskusi kita, saya mendapatkan banyak sekali insight sih malah gitu ya. Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan, sekali lagi mau di-sharingkan silahkan begitu ya. Sambil kami terus akan coba sharing pengalaman masing-masing nih berarti nih. Oke. Sedikit bergeser lagi kok. Kalau tadi kita bicara tadi misalnya tentang komitmen tadi begitu ya, kita perlu punya komitmen, kita perlu memahami sisi panas dan sisi dinginnya kita. Selanjutnya begini, ada juga waktu itu di awal-awal menikah itu yang sebenarnya saya tidak terlalu memikirkan, tetapi kemudian orang ada yang bertanya dan saya jadi kepikiran begitu. Itu masalah ketepatan masalah misalnya karir, pekerjaan begitu ya. Saya kan banyaknya akhirnya kan bergelut di bidang sosial begitu ya, di bidang misi, yang mana kan kalau orang bekerja di bidang misi, melayani di bidang misi dan sosial kan istilahnya ya nggak mikirin duit begitu ya. Satu sisi ya kita butuh duit, kita jadi kepala rumah tangga, iya kita butuh uang, butuh bertanggung jawab begitu. Sementara kan istri kan katakanlah dari segi penghasilan, karir itu kan jauh lebih bagus kalau melihat posisi dan penghasilan begitu. Yang saya syukuri adalah Tata, istri saya nggak pernah sama sekali menyinggung itu. Dalam artian, saya melihat dia cukup tahu siapa yang dia nikahi, itu sekarang untuk nikahi, begitu ya. Tetapi di awal-awal saya sih juga nggak terlalu bahas sih sebenarnya. Nggak terlalu bahas. Artinya nggak pernah bertanya, oke nggak dengan itu. Gitu. Nah, tapi pada satu titik, saya pernah, akhirnya ketika saya memutuskan, aku akan full di pelayanan nih sekarang, aku akan full di misi, kamu gimana? Saya akhirnya waktu itu tanya begitu sih kok, dan ternyata yang buat saya cukup kaget sebenarnya ketika dia jujur bahwa dengan semua ilmu, dengan semua pengalaman yang punya, aku sih sebenarnya pengennya kamu kerjanya di tempat yang lebih menghasilkan. Ada statement itu memang. Yang karena saya nggak pernah tanya ya sebelumnya ya. Tetapi kemudian ketika saya juga bertanya, kalau begitu apakah saya tidak harus melanjutkan ini? Saya
kerja di tempat, maksudnya ya bekerja lah dengan penghasilan lebih baik, posisi yang lebih baik. Pada akhirnya waktu itu memang Tata ngomong, tapi ada satu hal yang menjadi pertimbangan utamaku dia waktu itu ngomong bahwa kamu bahagia apa enggak ngerjakan pekerjaanmu. Dan memang waktu itu dia bilang bahwa aku melihat kamu lebih bahagia ketika melayani di dunia pelayanan. Nah, yang jadi pertanyaan saya bahwa pembicaraan seperti ini sebaiknya itu sebelum memutuskan menikah, atau itu tadi masih oke nggak di awal begitu. Saya bersyukurnya akhirnya kita bisa bicara terbuka ya begitu. Tapi saya jadi berpikir berarti mungkin ada juga ya, apakah mungkin ada juga pasangan yang pada akhirnya ngempet selama-lamanya itu nggak tersampaikan. Lantas kapan sebenarnya hal-hal seperti ini, masalah karir, masalah finansial harus dibicarakan? Ya itu nggak mempengaruhi psikologi pasangan dan pernikahan. Kalau menurut Kohar kira-kira gimana? Idealnya ya, kita ngomong ideal dulu ya. Ya. Ya, kejadiannya Putra kan nggak ideal tapi sudah menikah kan begitu ya, kan sudah nggak bisa mundur gitu kan. Betul. Ya. Iya. Tapi bagi saya idealnya memang semua hal yang tadi disampaikan itu dibuka di awal sebelum kita menikah. Karena apa? Kita menghindarkan, kalau bagi saya istilahnya itu kejutan tersembunyi, kejutan yang kita nggak pernah tahu. Kalau kejutannya baik, nggak apa-apa. Kejutannya tidak baik itu yang kadang-kadang kita nge-shock. Nggak usah boro-boro begitu ya. Saya ketemu satu rekan yang sudah senior, merit udah lebih dari 50 tahun. Dia cuma selalu ngomong begini, kamu jangan pikir kamu udah 50 tahun ini kami sudah tahu satu dengan yang lain dengan baik. Setiap kali itu masih ketemu surprises yang kita kadang-kadang, kok aku nggak pernah kepikir ya, ini sebelumnya nggak pernah lihat loh ke dia. Ya toh itu kalau sesuatu kebiasaan ya. Tapi untuk sebuah hal yang menyangkut masa depan, saya rasa ada baiknya itu dibicarakan di awal. Kenapa? Hidup kita bukan hidup kita sendiri, tapi hidup bersama dengan pasangan kita. Yang dua jadi satu. Jadi ada guyonan ya, misalkan kalau masalah karir tuh, nanti kita perlu omong langsung juga Putra. Kalau aku punya uang, kita gimana? Ada sekarang kan ada wacana kalau sisi hukum itu bisa harta ya, harta gono gini begitu ya. Tapi saya kok meyakini kalau saya ini pribadi ya, saya merasa uangmu uangku, uangku uangmu. Nah ada yang orang bilang gini, uangmu uangku, uangku uangku gitu kan. Jadi ya macam-macam. Tapi saya kok meyakini ya beberapa anak Tuhan itu di luar faktor benar-benar perhitungan dengan hukum selalu mengambil yang ini ya, bahwa kita tidak melakukan pemisahan harta. Mengapa? Karena kita meyakini bahwa kita ini sudah jadi satu, apapun ya kita jalani bareng. Nah, selain masalah karir, ya jadi saya lebih sepakat untuk membicarakan sebelumnya. Supaya apa? Kita jangan sampai kaget di tengah jalan terus gini, aduh tahu gitu aku nggak usah merit ya sama kamu. Kan jangan begitu ya. Meskipun nggak bisa mundur. Tapi kekecewaan itu membutuhkan waktu. Padahal kita sebelum merit pun membutuhkan waktu untuk penyesuaian. Bahkan setelah menikah, penyesuaian itu tetap terjadi. Nah, apa yang kita perlu bicarakan? Banyak. Semuanya kalau bisa. Karena apa? Ya tetap ada surprises. Saya ngomong begini, oke nanti aku mau kerja begini-begini. Mungkin kita merit loh, bisa banyak perubahan. Saya ya Putra menikah. Dalam arti kami satu kantor yang tadi saya katakan, Cinlok kan satu kantor. Secara penghasilan kami berdua, ya toh, ya nggak besar, tidak besar. Kami bekerja di pendidikan mungkin kayak Putra begitu ya, banyak pelayanannya, nggak gede, tapi cukup, ya. Tapi ada satu masa kami diizinkan Tuhan untuk mengalami yang namanya roller coaster kehidupan. Kami harus pindah ke Malang, dan di Malang kami tidak punya apapun, tidak punya kenalan siapapun. Tapi intinya di saat itu kami sudah bikin komitmen sebelum kami ke Malang. Didoain. Benar nggak kami harus ke Malang? Karena kalau Tuhan memang sudah panggil di sana, Tuhan akan kasih kok. Kecukupan, bukan kelebihan. Ya, kecukupan. Jadi masa-masa itu kami alami. Dalam 3 tahun kami merasa, ya meskipun kami harus jungkir balik dan lain sebagainya, kami melihat Tuhan tidak pernah lepaskan tangannya buat hidup kami. Jadi, sekali lagi,
masa lalu, kita dulu hubungan sama siapa, kalau kita punya uang mau kasih papa mama seperti apa, kita mau tinggal di mana, kita mau punya anak berapa, lalu dulu kamu pacaran sama siapa aja, apa yang paling senang, kamu paling benci, kehidupan rohaninya bagaimana, semuanya diomong semua sebelum merit. Itu pun nggak cukup, karena begitu merit, ingat sekali lagi tadi yang statement yang saya katakan, surprise-nya jauh lebih banyak, karena pada waktu sebelum merit, kita ini pisah, apalagi Putra kasusnya adalah LDR begitu ya, ketemunya di bandara kayak ceritanya Terminal begitu ya, si Tom Hanks begitu ya. Iya, betul. You live in terminal gitu ya. Ya. Jadi inilah yang kadang-kadang kita sebagai anak muda yang mau merit itu apa ya? Perlu kembali ke bumi ya, kembali ke bumi untuk memikirkan. Ya kamu harus realize kembali ke real love, bukan cuma apa ya? Harapan-harapan cinta. Jadi jatuh cinta boleh, tapi bangun cinta itu penting gitu pada waktu kamu mau merit komitmen. Okay. Bangun no, jangan jatuh terus, jatuh terus yang gelundung terus, buta terus. Tapi perlu bangun cinta. Bangun cinta itu membangun yang lebih real. Oh, Putra itu pelayanan. Konsekuensinya apa? Ya jangan mengharapkan jadi orang kaya dong. Ya sudah, mau nggak terima? Mau nggak terima? Nah, mau nggak? Lek mau terima tak jalani. Tapi kita kan sudah dewasa, gede-gede bareng gitu. Nah, kalau sudah gede bareng enak Putra. Yang masalah itu adalah kita tidak pernah tahu pasangan kita seperti apa. Nah, jadi ini loh. Kalau Putra menanyakan hanya masalah karir, bagi saya trikinya itu adalah jebakan Batman-nya itu adalah jangan sampai kita memilih pasangan itu seperti membeli kucing dalam karung. Jangan sampai. Wong kita sudah tahu aja ya buahnya kayak saya sama Stefani menggali masa lalu kami, siapa kami. Itu pun di pernikahan ya masih mengalami, loh kok gini ya? Loh kamu kok gini ya? Loh kok pemikiran kita beda? Bayangkan kalau kita itu cuma jatuh cinta. Yang segala sesuatunya dianggap oke lah, telatan oke lah, bohong satu kali oke lah. Dia nggak hormat sama orang tua oke lah. Karena cinta. Cinta itu membuka hati sangat lebar sebelum menikah. Kita itu toleransinya gede banget. Tapi begitu terjadi sesuatu, begitu menikah, wah aku rasanya menikah dengan orang asing nih. Langsung menyerah, keliru ini aku. Nah itu, jangan sampai kita seperti membeli kucing dalam karung ya. Kaget-kaget, nggak siap. Tapi saya tetap sarankan, Putra ini di dalam anugerah Tuhan punya istri yang luar biasa berarti ya. Tapi iya, makanya kalau kita di dalam Tuhan itu bagi saya itu pengharapan besar. Pengharapan besar. Karena bukan melalui ucapan kita, mungkin Roh Kudus yang akhirnya berbisik ke dia. Ya ini jalan hidup yang kamu harus jalani. Kamu mau nggak? Ya, 2 jadi 1 itu kan artinya itu. Kalau dia senang ya kamu senang. Kalau kamu susah, mau susah nggak? Kalau dia menempuh jalan itu, kamu dukung nggak? Dan terutama begini, Putra, kalau terkait dengan apa yang kamu sampaikan, bagi saya membangun visi keluarga itu penting ya. Kalau kita ternyata punya 2 hal yang berbeda dan kita nggak ngomong di awal, itu seperti kita sedang memisahkan diri kita ke pasangannya. Kalau ternyata dia cinta Tuhan dan akhirnya secara akhirnya waktu menikah sama Putra akhirnya tahu bahwa Putra ini memang panggilannya ke sana dan dalam tanda petik itu kan seneng ya, merasa bertumbuh dan memang it's my world gitu, ini duniaku. Ya, akhirnya didukung kan ya, didukung. Kita tidak berada pada posisi yang berbeda. Kita sedang berjalan bareng untuk menuju ke sana. Dan bagi saya itu sebuah aset besar. Aset yang sangat besar di dalam pernikahan adalah banyaknya kesamaan secara visi, komunikasi, kecintaan pada Tuhan. Bagi saya itu gede banget artinya. Yang lain-lain tuh kayak pernak-pernik aja untuk menggoyang kita, mengelitiki kita. Tapi kalau kita udah punya yang tadi itu ya, cinta Tuhan, apa-apa tanya Tuhan, itu modal yang gede banget membangun sebuah keluarga baru. Ya, nanti saya akan ceritakan mungkin nanti dari Putra apa yang mau ditanyakan lagi. Ada satu hal nanti saya akan sampaikan. Ya, itu aja Putra untuk sementara. Oke. Ya, semakin banyak insight yang kita dapatkan Bapak Ibu dan Saudara sekalian bahwa
membangun pernikahan itu ya sebelumnya bahkan semua harus dikomunikasikan dulu. Dan kemudian mempunyai banyak kesamaan terutama dalam visi itu menjadi sebuah aset dalam pernikahan begitu, dan itu perlu dipupuk sejak awal pernikahan gitu ya kok ya. Sejak awal pernikahan kita perlu mengkomunikasikan semuanya. Dan saya memang menangkap memang semakin pembicaraan kita ke sini pada akhirnya memang tetap komunikasi intens, komunikasi yang terbuka apa adanya itu menjadi keharusan begitu ya kok ya dalam memulai sebuah rumah tangga, bahkan di sepanjang perjalanan pernikahan nantinya. Karena itu tadi akan ada banyak surprise, bahkan mungkin yang kita merasa sudah banyak tahu, mungkin ternyata masih menemukan ada begitu banyak surprise, kejutan-kejutan yang kalau kita nggak siap, nggak terbiasa dengan keterbukaan itu ya mungkin akan mengancam, menurut saya kan mengancam pernikahan itu sendiri ya. Kohar juga menekankan pentingnya bertumbuh dan berproses bersama dengan Tuhan. Tentunya dengan anak-anak Tuhan itu yang menjadi dasar kita. Karena itulah kita akan menikah di gereja dengan firman Tuhan, dengan Tuhan sebagai saksi dan juga jemaat Tuhan, itu menjadi dasar bahwa semua kehidupan pernikahan kita, setiap langkahnya, setiap waktunya harus benar-benar kita serahkan dalam Tuhan, juga kita libatkan Tuhan di dalamnya. Nah, ada yang unik malam ini Kohar, bahwa biasanya sudah banyak pertanyaan nih yang keluar nih. Begitu, tapi sampai sekarang kok saya nyari-nyari nggak ada yang bertanya begitu. Apakah takut sangat menikmati begitu atau gimana sebenarnya gitu ya? Nggak apa-apa Bapak Ibu, silakan ajukan pertanyaan mungkin atau pemikiran yang muncul mungkin, butuh pendapat mungkin, nggak apa-apa Bapak Ibu, silakan di-share begitu, karena itu pun akan membantu kami untuk bisa lebih menjawab kebutuhan Bapak Ibu, mungkin akan beberapa hal yang berhubungan tentang pernikahan, masa pernikahan di awal, memutuskan menikah dan untuk pernikahan di awal. Nah, Kohar sedikit agak mundur. Tadi kita kan lebih banyak membahas tentang ketika sudah mulai menikah, di awal-awal pernikahan itu sendiri. Sementara kan kita juga di timeline di frame-nya kita malam ini juga mengambil keputusan menikah itu sendiri. Gitu. Akhir-akhir ini saya cukup banyak dapat share dari katakanlah pemuda begitu, artinya di usia-usia yang mereka akan menikah begitu ya, dan sedang memikirkan untuk menikah, tapi akhirnya bingung, apakah memang itu tadi inikah orangnya. Tetapi saya melihat begini, karena ada begitu banyak ekspektasi, jadi sebenarnya bingung memutuskan inikah orangnya atau inikah saatnya begitu. Tapi karena dari sisi orang yang share ke saya itu, saya menangkapnya ada begitu banyak ekspektasi. Menurut saya satu sisi ya wajar, tapi bagi saya juga kalau terlalu banyak juga itu akan menjadi penghambat. Nah, bicara tentang ekspektasi sebelum memutuskan menikah ini, right before we decide to marry, kira-kira apa yang perlu menjadi perhatian kita tentang ekspektasi terhadap calon pasangan ini? Batasnya mungkin seperti apa, atau seperti apa kita harus mengendalikan ekspektasi kita? Gimana? Harapan nggak salah ya, karena kita kalau married kan kepingin punya pasangan seperti apa gitu ya. Betul. Dan ini perlu diomong, itu intinya gitu. Karena mungkin harapanku dan harapanmu beda. Contoh, aku mengharapkan kalau jadi suami nanti harus seperti apa, kalau didik anak seperti apa, kalau aku sudah married, aku boleh tetap kerja apa enggak, atau aku harus menjadi ibu rumah tangga penuh. Nah, ini perlu diomong semua, Putra. Karena kalau enggak, nanti bisa menjadi sumber konflik yang cukup besar. Jadi, harapan yang terlalu tinggi juga nggak masuk akal. Contoh ya, awal-awal menikah, mungkin kita kepikiran begini, yang paling ideal itu kita tinggal sendiri. Contoh ya, aku akan menikah, lalu kita keluar dari rumah kita, karena itu panggilan kita sebagai anak Tuhan sebenarnya. Betul. Kamu akan berpisah, keluar dari papa mamamu, bersatu dengan istrimu. Nah, itu menjadi sebuah panggilan, karena ternyata di dalam kenyataan, kalau kita udah married dan akhirnya tinggal sendiri, kita belajar lebih banyak untuk membangun keluarga kita sendiri secara lebih baik. Ya, membangun rule-rule atau membangun kebiasaan-kebiasaan baru yang kita create sendiri dari keluarga kita. Nah, tapi kita juga perlu membangun ini berdasarkan apa? Resources yang ada.
Nah, ini perlu diomong, perlu dibicarakan. Karena apa? Kalau seumpama kita nggak bicarakan, harapan-harapan ini bisa menjadi sebuah konflik yang cukup besar, dan itu akan dituntut di dalam waktu kita udah menikah. Contoh, kamu sampai sekarang kenapa kok belum ngontrain rumah atau belum beli rumah? Kita ini tinggal di mana? Ya, tinggal di rumahnya mertua, pondok mertua indah gitu ya, PMI. Nah, ini menjadi konflik tersendiri. Jadi ini salah satu contoh harapan. Kalau semua memang nggak memungkinkan, kita perlu bicarakan lagi. Terus kesepakatannya gimana? Kesepakatannya gimana? Kalau seumpama contoh yang paling tadi saya berikan, mau nggak mau kita harus tinggal sama keluarga besar, entah dari suami atau istri. Terus bagaimana? Karena membangun keluarga ini kan juga butuh apa ya? Kita ini perlu mandiri lah, ya. Dan dari pengalaman saya dengar beberapa seminar, saya melihat ya, belum tentu kebenaran ya, belum jadi jangan dijadikan patokan kebenaran. Biasanya problem terbesar kalau masalah tempat tinggal, ini contoh aja ya Putra ya. Ya. Itu problemnya itu kalau kita itu tinggal di ini antara menantu perempuan sama mertua. Dibandingkan menantu laki-laki sama sebaliknya. Ya saya akhirnya memikirkan ini menjadi satu apa ya, bukan sebuah pakem ya, tapi mungkin ya, karena wanita itu kan kepingin semuanya mau diatur ya di rumahnya gitu ya, mau diatur. Tapi ternyata ya nggak bisa. Kalau selama ada Ibu Suri sama Ratu, itu Ibu Suri lebih kuat lah ya. Kalau kita lihat film-film Cina itu ya, mana pernah itu Ibu Suri Ibu Surinya langsung berdiri begini. Kaisarnya cuma iya gitu kan. Artinya apa? Ini salah satu ekspektasi yang kita perlu lihat secara real. Ya kenapa? Kalau tidak ya jadi berantem terus, kita nggak pernah damai, kita nggak pernah ketemu. Sebenarnya kita sebagai suami istri nggak bisa bertumbuh, jadinya berantem tuh hal-hal yang sebenarnya kita bisa bicarakan sebelumnya. Jadi kalau sebelum menikah, bicarakan juga ekspektasi. Kalau nggak bisa diturunin. Sebenarnya diturunin supaya apa, nggak kecewa. Kalau kecewa ya lebih baik gini, kalau saya tadi ya sekali ngomong, selama SIM-nya belum keluar, itu adalah batasan kita untuk berpikir secara dewasa untuk ngomong. Mungkin atau gini, ada dua pilihan sebenarnya. Kita tunda, maksudnya kita perlu waktu untuk memikirkan, sehingga kan sebelum menikah itu ada keputusan-keputusan penting sebenarnya Putra. Sebelum kita ngomong ya menikah di tanggal itu ya, ada keputusan-keputusan penting. Ini terlampaui, kita next step. Kalau ini terlampaui, kita next step. Kalau enggak, kita bisa retret sebenarnya sebelum menikah. Itu patokannya. Begitu sudah menikah, sudah tutup mata, udah kita harus jalani bareng. Nggak bisa mundur lagi. Saya meyakini di dalam iman Kristen bahwa ketika udah masuk dalam sebuah pernikahan, berarti Tuhan sudah jadikan kita, ya kita berjuang bareng. Ya, kalau belum, ya sudah, kita bisa bicarakan kalau sebelumnya. Jadi ekspektasi itu perlu dibicarakan, kalau perlu disesuaikan, ya. Belum tentu ekspektasinya pasangan juga jelek, kita juga yang perlu belajar ya. Cuma kalau terlalu tinggi kita nggak bisa nutut, dia paksa terus ya kita ngomong, ya ini aku. Pilihannya dua, kita tunda dulu atau break. Ya nggak masalah, jadi saya karena itulah yang membuat kita dewasa jadinya. Keputusan kita dewasa, nggak sekedar cinta tadi itu. Itu betul. Artinya butuh dalam ekspektasi ini, ya pertama pasti butuh dikomunikasikan dan kemudian butuh realistis dan kerelaan untuk kita tadi menyesuaikan gitu ya, kok ya kira ya, bahwa karena juga mungkin kalau dipaksakan ekspektasi kita ya yang ada mungkin kita dan pasangan pada akhirnya akan menderita. Saya menangkapnya mungkin akan seperti itu mungkin yang terjadi gitu ya, karena akan ada habisnya kan, semuanya jadi keterpaksaan begitu ya. Nah, ini kita sudah bicara 48 menit, ternyata ada sekitar 12 menit lagi. Nggak terasa, karena sangat-sangat asik nih pembicaraannya. Sekali lagi Bapak Ibu, kalau ada yang mau bertanya, ada yang mau sharing pendapat, masih ada waktu sekitar 12 menit lagi, begitu ya. Tapi sampai sejauh ini, kita sudah cukup banyak berbicara, baik di masa sebelum memutuskan menikah, dan di awal-awal ketika menikah itu, tetap pada akhirnya kuncinya adalah komunikasi begitu ya. Kita perlu mengkomunikasikan semua hal, bahkan begitu ya, semua hal. Juga sekali lagi tetap frame-nya adalah pijakannya kita adalah
uh, kita sebagai anak Tuhan tentunya keterlibatan Tuhan di dalam setiap langkah, di dalam setiap percakapan dengan pasangan, di dalam setiap visi, misi tentang kehidupan kita, bagaimana rumah tangga ke depannya, itu tentunya Tuhan pun harus dilibatkan dalam setiap proses itu. Baik, sebenarnya ada cukup banyak saya lihat di sini. Tadi ada beberapa orang tadi anak-anak pemuda sebenarnya yang muncul. Saya sih berharap mereka bertanya sebenarnya, cuman mungkin iya, saya pikir masih... yang ini merit semua, makanya sudah banyak pengalaman begitu ya. Oh, ada pemuda ya. Orang yang singgah tadi beberapa anak muda saya lihat tadi, anak-anak pemuda. Mungkin nggak tahu apakah mungkin mereka malu, dan audiens kita cukup stabil sebenarnya. Jadi saya menduga sebenarnya mereka cukup lama mendengarkan, mengikuti tadi ini. Tapi itu tadi harapannya ada dapat banyak insight, karena secara sejujur-jujurnya saya sendiri pun saat ini ada banyak insight yang dari refresh lagi, diingatkan lagi seperti ini, harus seperti itu. Nah, dari situ saya kemudian juga muncul begini lagi. Berarti sebelum kita mengambil keputusan menikah, di awal pernikahan, bahkan mungkin nantinya di sepanjang pernikahan, berbicara tentang having advice, begitu ya, mendapatkan masukan tentang pernikahan, mendapatkan kita share dengan orang-orang tertentu tentang pernikahan. Kita coba sekarang lagi-lagi kita batasi di awal pernikahan tadi. Ini ceritanya sudah menikah di awal. Batasan seperti apa sih kok yang perlu kita tetapkan, karena menurut saya juga kan hubungan itu pun harus ada privasinya, ada karena bagian dari penghargaan antar satu sama lain menurut saya gitu ya. Nah, bagaimana sih atau seperti apa sih yang paling tepat ketika kita membutuhkan masukan pada siapa mungkin yang paling tepat di awal-awal pernikahan, karena saya juga melihat memang ya kalau kayak di gereja kita kan sudah ada yang pranikah, ya para hamba Tuhan, tapi kita juga cukup terbuka ya ketika kita juga akan sharing tentang masalah rumah tangga mereka. Tapi saya juga melihat, saya boleh dikoreksi kalau salah, sebenarnya hal seperti ini kan belum juga menjadi katakanlah budaya kebiasaan orang Indonesia gitu ya. Nah, kalau pada akhirnya ada pasangan muda baru menikah, belum punya anak, mereka baru menikah, dan mereka butuh advice, sebenarnya gimana sih kok, atau seperti apa sih pertimbangan terbaik untuk mencari advice? Pada siapa? Pada saat kapan misalnya? Batasannya di mana? Sebentar, tak pikir dulu ya. Soalnya gini. Soalnya sebenarnya ketika kita married, itu satu hal yang terbesar itu, ya memang gini ya, repotnya ya. Kita itu sebenarnya satu sisi itu kan merasa yakin bahwa pasangan kita ini yang paling tepat gitu ya, waktu married begitu ya. Tapi kadang-kadang pertanyaan-pertanyaan ini tepatkah, ini kah pasangan itu kan bisa jadi muncul di saat-saat genting gitu ya, pada waktu terjadi konflik ya. Itu yang paling kencang terjadi. Dan apakah kita saatnya mencari solusi atau advice? Saya satu menggarisbawahi bahwa your partner is your soulmate gitu ya. Artinya apa? Itu sigaraning nyowo, garwo, itu kalau orang Jawa bilang gitu. Putra mungkin pernah dengar atau enggak ya, karena putra kan dari Sumatera gitu ya. Ya, garwo itu soulmate. Soulmate itu belahan jiwa. Belahan jiwa itu artinya apa ya? Kita nggak bisa dipisahkan. Jadi sebisa mungkin pertama kali kita harus ngobrol sama pasangan kita. Nggak mungkin enggak. Sudah harus ngobrol dan dipecahkan berdua dulu. Tapi ada hal-hal tertentu, ya nanti saya nggak tahu apakah di dalam masa-masa kesaksian ini ada satu momen untuk berbicara tentang hukum ya. Cuma kalau saya sebagai anak Tuhan, saya meyakini ketika kita sama-sama dewasa menikah, kita sudah siap secara rohani untuk mau terbuka kepada pasangan. Apapun, untuk bisa ngomong. Tapi kalau memang terjadi sesuatu yang membuat kita itu nggak bisa ngomong dan konflik itu berkelanjutan, kepada siapa kita perlu bicara? Kepada orang yang kita bisa percaya, menurut saya.
Apakah itu orang tua kita, apakah itu adalah pendeta kita, tapi dilarang, nah ini saya kenceng kalau saya ngomong, mantan kita, nggak boleh. Nggak boleh. Kita sudah harus punya batasan. Bahaya, nanti CLBK ya, cinta lama bersemi kembali. Karena CLBK itu terjadi, kan kadang-kadang karena sharing, waduh aku istriku itu gini. Waduh suamiku juga udah ketemu. Nah ini yang bahaya, beberapa reuni itu yang dulu Pak WP pernah sharing. Reuni itu justru memunculkan CLBK, karena pada sharing masalah. Berarti mencari advice di tempat yang salah dan pada orang yang salah. Jadi kita perlu hati-hati, ini bukan berarti salah 100% saya ngomong kita nggak boleh berteman dengan mantan kita, bukan. Tapi kita perlu berhati-hati, kita ini punya sisi kerentanan ya. Kerentanan terhadap apa? Rentan kita itu nggak pernah tahu sisi mana itu masuknya di mana gitu ya. Sisi-sisi yang nggak baik itu masuknya di mana. Jadi harus meminta advice kepada orang yang kita bisa percaya, terutama adalah orang-orang yang secara pribadi dewasa. Rohaninya dewasa, pemikirannya dewasa, dia berani berdiri di tengah. Nah, kalau saya itu masalahnya kalau kita lebar lebih kuat, itu kalau pasangannya yang nggak mau minta tolong. Nah, itu yang agak lebih kompleks ya. Rasanya nanti di pertemuan minggu depan atau 2 minggu lagi itu benar-benar ngobrol tentang kalau terjadi konflik terus ya apa ya, konflik yang benar-benar kencang. Karena kalau enggak, harusnya pasangan itu terbaik. She or he is your best friend. Jadi jangan cerita ke tempat lain, bahkan enggak perlu cerita ke papa mama atau mertua kita selesaiin sebisa mungkin, selesaiin sendiri. Kalau enggak, carilah orang yang dapat dipercaya, yang berdiri netral, jangan mantan, itu pokoknya sudah. Ya itu strict banget ya, jangan mantan. Karena terlalu riskan. Gitu Putra, itu dulu. Oke. Gak terasa waktu sudah mau habis, tapi begini, ada satu pertanyaan yang juga memang ini mau jadi pertanyaan pamungkasnya saya. Thank you Kosin, udah diangkat. Kosinta nanya begitu. Hal-hal mutlak apa yang harus dipenuhi sebelum pasangan mengambil keputusan menikah? Jadi ini kayak juga gongnya pembicaraan kita malam ini kok. Jadi pada akhirnya sebelum kita memutuskan untuk menikah, inilah dia dan inilah waktunya begitu. Hal-hal mutlak apa yang harus kita ambil? Keputusan apa mutlak yang harus kita ambil? Ini maksudnya hal mutlak ini apa toh? Saya kurang jelas. Mungkin bisa ngomong langsung. Artinya itu nggak bisa ditawar. Mungkin kalau kayak saya sebenarnya tadi kita sudah. Oke. Ya, kriteria apa? Requirement-nya gitu ya, bukan optional ya. Oh. 1 lawan jenis, 2 seiman. Ya, sudah. Okay. Itu yang mutlak ya. Yang 1 lawan jenis, 2 cinta Tuhan. Ya. Yang ketiga, komunikasi yang terbuka, ya, sama-sama dewasa untuk berpikir, dan yang berikutnya mau bertumbuh, ya. Nah, kenapa? Kalau saya ibaratkan yang 1, 2 mungkin tahu ya. Kalau 1 ya pasti jelas ya, kita tidak menyetujui hubungan yang sesama jenis, harus lawan jenis. Kedua, seiman. Karena saya punya ini yang tadi saya mau katakan di akhir. Cinta antara pria dan wanita itu diibaratkan sebuah segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi. Dan yang di atas tidak boleh suami atau istri, tapi harus Tuhan. Kanan dan kirinya ini adalah laki-laki, perempuan, atau suami dan istri. Pertanyaannya begini, Putra. Gimana caranya supaya istri sama suami ini baik dan tetap saling cinta? Salah satunya adalah dua-duanya harus dekat sama Tuhan. Dua-duanya. Dan harus bergerak sama. Kalau tidak, timpang. Kalau suaminya yang cinta, dia tidak membentuk segitiga sama kaki lagi, sama sisi lagi, timpang ke sini. Miringnya. Jatuh nanti. Jadi apa artinya? Yang bawah ini suami istri ini, kalau makin dekat, apa yang terjadi? Kalau mereka makin dekat sama Tuhan, apa yang terjadi? Kalau kita menuju atas, sama-sama menuju atas, apa yang terjadi? Segitiganya makin kecil, berpusatnya ke Tuhan. Dan ini menyelamatkan banyak sekali pernikahan. Karena apa? Cinta Tuhan menghindari kita dari apa?
kita ngomong aku bukan cocok sama dia, enggak. Karena aku cinta Tuhan. Dua, menghindarkan orang dari apa? Perselingkuhan. Karena apa? Orang selingkuh mungkin lupa sama Tuhan. Kalau orang cinta sama Tuhan, takut sama Tuhan, dia pasti ingat. Ini Tuhan nggak boleh. Ya, mau mengejar harta yang berlebih, ingat Tuhan ini menghendaki enggak? Ya, enggak juga. Jadi apa? Ingatlah segitiga relasi. Tuhan tetap sebagai kepala, kita cinta suami dan istri harus sama-sama bergerak ke Tuhan. Maka kita makin dekat. Kalau kita makin jauh sama Tuhan, makin jauh suami sama istri. Jadi resepnya satu, dua-duanya dekat sama Tuhan. Kalau kita dekat sama Tuhan, suami sama istrinya dekat. Kalau jauh, ya sudah jauh. Satu dekat, satu jauh, timpang jatuh juga. Jadi harus sama-sama dekat. Jadi itu beberapa hal, ya, komitmen, cinta Tuhan, komunikasi yang terbuka. Saya rasa itu adalah hal-hal yang sangat gede yang menjadi modal utama kita menikah. Itu. Oke, baik. Malah jadi kok ada yang simpulkan. Thank you so much. Dalam artian, ya thank you so much. Ada begitu banyak insight. Saya yakin Bapak, Ibu, dan saudara sekalian juga ada begitu banyak insight. Juga mungkin merefresh apa yang perlu menjadi pertimbangan-pertimbangan kita, atau kita ingat lagi, kita upayakan lagi dalam hubungan berkeluarga, hubungan suami istri. Bagi yang akan atau sedang bergumul untuk memutuskan menikah, kami juga berharap melalui malam kesaksian kali ini, kalian bisa dapat banyak insight juga, semakin diteguhkan begitu ya, semakin diteguhkan cara berpikirnya, cara memandangnya, pastinya semua melibatkan Tuhan. Thank you so much, Kohar. Thank you so much. Terima kasih banyak sudah jadi berkat buat kita semua malam hari ini. Dan Bapak Ibu, saya juga terus mendoakan kita semua, semoga tetap sehat, begitu ya. Kita sama-sama berdoa, pandemi ini bisa segera berlalu. Tapi mumpung masih di rumah juga, begitu teruslah juga coba bangun hubungan yang lebih baik, hubungan yang lebih dekat antar anggota keluarga. Begitu, sekali lagi terima kasih Kohar untuk waktunya. Tuhan memberkati Kohar, Steph juga, anak-anak semua di rumah. Dan sampai ketemu lagi Bapak Ibu untuk malam kesaksian online lainnya. Saya tahu mungkin waktunya masih kurang, masih pengen banyak dengar, tapi sekali lagi kita dibatasi oleh waktu. Nanti di minggu depan akan ada tema-tema lain lagi yang akan dibahas, tentunya masih dalam rangka bulan keluarga GKI Ngagel. Terus kita berdoa bersama, kita doakan para hamba Tuhan agar mereka juga bisa tetap sehat melayani di tengah-tengah pandemi ini, para aktivis yang memikirkan pelayanan bisa tetap jalan, agar semua juga tetap sehat. Jadi GKI Ngagel tetap bisa bersinar, tetap menjadi garam dan terang meskipun di tengah pandemi. Selamat malam, terima kasih banyak. Tuhan memberkati kita semua. Thank you Kohar, thank you Bapak Ibu semuanya. Selamat malam. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Thank you.